Haleluya. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita sudah menginjak di minggu pertama di tahun yang baru, tahun 2022, yang adalah tahun kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Kita mau sampai dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami masih ada Tuhan di tahun 2022. Bahkan kami memperoleh lagi kekuatan demi kekuatan yang baru Tuhan di tahun ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya kemuliaan Tuhan Yesus nyata Tuhan, sehingga setiap langkah kehidupan kami makin pasti Tuhan, di dalam pimpinan, di dalam berkat dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, yang bersama-sama Tuhan, kami mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kami mau meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus lebih lagi, Tuhan Yesus Kristus. Dan biarkan Tuhan yang beracara dalam ibadah kami di minggu pertama di Januari di tahun 2022 ini, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami akan mulai ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah pertama kami ini Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan bagi sekeliling kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan Yesus Kristus saja yang dipermuliakan Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami naikkan doa ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang, amin, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang, amin, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di
bersorak haleluya bagi Tuhan Yesus Kristus. Yang adalah sumber kekuatan kami Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan, meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus lebih lagi Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Bapakku datang, amin Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, terima kasih, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari jemaat Tuhan sama-sama katakan sama Tuhan. Ku nyanyi haleluya, amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya, kami menyembahmu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh masuk di tahun yang 2022 ini Tuhan, semua karena kasih sayang Tuhan, semua karena berkat-berkat yang Tuhan curahkan bagi setiap kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga mau bersorak-sorai Tuhan bagi nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami percaya Tuhan, semangat yang baru Tuhan, puji-pujian kami naikkan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus dari kekal sampai kekal. 2022 tahun kemuliaan. Amin. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan Yesus lebih lagi. Amin. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas menuju Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Amin. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas menuju Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Amin. Haleluya. Na 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 na. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan setiap kita di pagi hari ini, yang boleh memberikan kita kekuatan-kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus dari kekal sampai kekal, Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku.
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin Tuhan. Waktuku limpah dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Doa dimulai. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap penyertaan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini biarlah kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan boleh menguatkan bagi setiap kita yang mendengarnya untuk memasuki tahun yang baru ini. Biar kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang beri hikmat akal budi dalam hamba-Mu ini akan menyampaikan firman-Mu. Biar firman-Mu ini boleh ya Tuhan menjadi rema bagi setiap yang mendengarnya. Kami akan mulai ibadah ini. Kami akan mulai sabda firman-Mu hanya di dalam satu nama hidup dan ajaib. Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat, kekasih jiwa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, pada saat ini saya ingin membawakan firman Tuhan dengan tema bebas dari rasa cemas. Cemas itu ya bisa khawatir, bisa kita takut ya. Itu juga sama dengan cemas ya. Kita akan bersama-sama membaca dari Yesaya 41 ayat 8 sampai 10. Saya akan bacakan. Israel hamba Tuhan, tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, kita memasuki tahun 2022 ini, ya, kita sudah mengucap syukur bersama Tuhan karena pandemi sudah dapat kita lalui juga dari tahun 2020 awal ya sampai saat ini kita memasuki tahun 2022. 2 tahun kita sudah lalui. Kalau pandemi itu ini semua bukan karena hebat dan kuat kita, tapi karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang terjadi bagi hidup kita. Oleh sebab itu untuk mengawali tahun baru ini, saya ingin membawakan tema firman Tuhan, bagaimana kita bebas dari rasa cemas, ya. Cemas itu khawatir dan takut ya di dalam hidup kita.
karena kita akan memasuki tahun yang kita baru awal tahun 2022. Kita tidak tahu akan perjalanan kehidupan sampai akhir tahun ini. Tadi kita sudah baca di dalam Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan 10. Manusia, karena setiap manusia pasti memiliki rasa cemas, ya, rasa khawatir dan rasa takut. Karena apa? Itu semua karena manusia itu berkata bahwa tidak ada yang bisa dia pegang di dalam hidup ini kecuali apa, saudara? Kecuali Tuhan, ya. Karena Tuhan itu dia bisa menjamin dalam kehidupan kita. Kenapa yang kita miliki itu tidak dapat menjadi pegangan dalam hidup kita, yang tidak membuat kita merasa cemas, ya? Saudara, contohnya kekayaan kita. Mungkin kita bisa merasa, oh kita tenang, kita tidak khawatir, kita tidak cemas karena kita ini orang yang kaya. Tetapi kita sudah mengalami di masa kemarin juga pandemi, banyak orang-orang kaya yang begitu juga langsung karena masa lockdown, karena juga ada juga yang istilahnya tidak bisa bekerja, ya, kantornya tidak buka, sehingga juga banyak yang mengalami kebangkrutan, sehingga uang itu juga tidak bisa menjadi jaminan untuk dia merasa tenang, untuk dia merasa memiliki pegangan di dalam hidupnya. Juga misalnya lagi tentang jabatan, saudara. Jabatan, mungkin jabatan kita bisa membanggakan diri kita, jabatan kita, tetapi ada kalanya suatu saat umur kita bertambah, kita akan mengalami juga mungkin masa pensiun dan juga kalau yang bekerja, ya, masa pensiun, lalu kita tidak mendapatkan penghasilan kembali. Apakah itu juga jabatan bisa menjadikan suatu pegangan di dalam hidup kita? Tidak, ya, saudara. Lalu misalnya juga tentang kecantikan, ya, tentang kesehatan atau kegagahan. Seorang artis berkata, ya, Yuni Shara nih, saudara, ya, wah, dia itu bisa saja di usianya yang sudah 40 lebih dia masih kelihatan awet muda karena dia perawatan. Bisa juga kita memiliki banyak uang, atau bisa juga dipermak lah, saudara, ya, kita bisa dioperasi sehingga mungkin menghasilkan wajah kita menjadi tetap muda. Tetapi dia berkata, Yuni Shara, ya, seorang artis, dia berkata bahwa di luar bisa dipermak, tetapi kalau onderdil dalam, ya, saudara, kayak jantung, hati, paru-paru, ya, maksudnya yang di dalam itu tidak bisa dipermak, saudara. Jadi mungkin wajah kita bisa muda, tetapi anggota-anggota organ tubuh di dalam kita itu semakin menciut, semakin memudar, ya. Atau orang laki bilang, wah, saya ini gagah. Misalnya Ade Rai lah, Ade Rai itu kan badannya itu begitu sehat dan kuat, begitu perkasa. Tetapi saudara, katanya ada bercandaan seperti ini. Kalau memang katanya masih muda, dia itu ditato. Tatonya itu ular naga, saudara. Begitu dia gagah dan perkasa. Tetapi ketika umur bertambah, dia menjadi tua, itu tatonya tadi juga kulit-kulitnya ikut mengkerut. Sehingga apa yang terjadi, itu ular naga jadi cacing, saudara. Jadi akhirnya bukan hal yang membanggakan lagi, bukan menjadi hal yang hebat lagi, tetapi hanya seekor cacing, saudara. Ya, begitulah, saudara. Istilahnya apa di dunia ini yang bisa menjadi pegangan dalam hidup kita? Apakah kekayaan kita? Apakah jabatan kita? Apakah kesehatan kita? Kecantikan kita? Kegagahan kita? Itu semua tidak bisa menjadi pegangan. Dan yang bisa menjadi pegangan firman Tuhan saat ini akan memberikan jawabannya di dalam hidup kita, ya. Bagaimana kita bisa menghilangkan, ya, bagaimana kita bisa bebas dari rasa cemas di dalam hidup ini. Yang ke-1 tadi kalau kita baca, saudara, ya, di dalam ayat yang 8, ya, dikatakan di situ di ayat 8 kalau kita baca kembali, ya. Tetapi engkau, hai Israel hambaku,
Hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa bebas dari rasa cemas? Yang pertama adalah ketika kita tahu bahwa kita itu dipilih, kita itu orang pilihan. Tuhan katakan bahwa kita itu bukan diciptakan, bukan produk gagal yang asal-asalan, tetapi Tuhan katakan bahwa kita dibentuk oleh Dia. Bahkan dikatakan bahwa kita adalah makhluk ciptaan yang paling mulia. Saudara, kalau di dunia ini yang paling mulia itu apa sih? Emas, ya, seperti emas. Tuhan juga menganggap kita adalah barangnya yang paling, kepunyaannya yang paling berharga. Saudara, jangan kita berkata seperti ini, bahwa aduh hidup ini seperti sampah hidup saya. Mungkin saya, pengalaman saya pribadi ya, saya udah di atas 50, suami juga pensiun. Mungkin kita berkata kadang, sebagai banyak orang-orang tua berkata, aduh hidupku mungkin seperti sampah, sudah tidak berguna, ntar nyusahin anak-anak lagi gitu kan. Seperti itu. Tetapi Tuhan menganggap kita berharga. Walaupun kita tua, walaupun kita bisa dipakai Tuhan sebagai penasehat, sebagai pendoa syafaat buat anak dan cucu kita. Nanti mereka dapat berhasil itu karena doa daripada kita. Karena kita banyak waktu untuk mendoakan mereka. Ya saudara, kalau kita Tuhan anggap itu seperti barangnya yang paling berharga, seperti biji matanya. Bahkan dikatakan kita makhluk yang paling mulia, bagaikan kalau di dunia emas. Saudara, kalau kita ketemu emas, ya, ketika kita jalan-jalan di sampah, kita ngelihat ada emas batangan begitu gede. Saudara, kita tidak akan takut untuk kotor ini tangan, kita ambil aja, walaupun mungkin bau dan gimana, karena kita tahu ini akan kita cuci nantinya. Ini adalah barang berharga yang kita temukan. Atau ketika emas ada kita melihat berjalan-jalan, ada di got. Begitu kotor gotnya. Tetapi kita melihat ada harga yang mulia di balik got itu. Kita akan ambil dengan tangan kita. Nanti kita cuci juga. Akhirnya nanti emas itu akan berharga jika dijual. Ya saudara, demikian pribadimu dan pribadiku. Tuhan memberikan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang pilihan. Orang yang dipilih. Kita bukan produk gagal. Kita dianggap mulia oleh Tuhan. Ciptaan Dia yang paling mulia. Oleh sebab itu, janganlah kita menjadi rasa cemas dan ragu. Kalau kita tahu bahwa kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Lalu selanjutnya, yang kedua, bagaimana kita untuk menghilangkan rasa cemas kita. Yang kedua adalah bahwa setiap kita, saudara, kita menjadi sadar bahwa Tuhan tidak pernah menolak kita. Ya saudara, Tuhan tidak pernah menolak kita di dalam setiap doa kita. Ya, itu tadi di ayat selanjutnya, di ayat 9. Ya, di ayat 9 dikatakan demikian firman Tuhan. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Saudara, Tuhan tidak pernah menolak kita. Kita harus sadari itu setiap kita datang. Walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan Tuhan hapus seperti bulu domba. Apapun yang menjadi masalah dan pergumulanmu, ketika kita cemas, ketika rasa khawatir itu ada, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Karena apa? Tuhan tidak pernah menolak kita. Saudara, ini ayat firman Tuhan kepada Nabi Yesaya katakan bahwa Tuhan tidak pernah menolak kita. Bahkan banyak firman-firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah menolak. Kita lihat contohnya di dalam firman Tuhan bahwa ketika anak-anak itu datang kepada Yesus, ketika murid-muridnya ingin mengusir dia, Tuhan Yesus berkata, jangan biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Bahkan ketika seorang wanita sakit pendarahan, 12 tahun dia sakit pendarahan,
dia datang untuk memegang jubah Yesus. Apakah Yesus menolak? Tidak. Yesus katakan, siapa tadi yang memegang aku? Sebab ada kuasa yang keluar daripadaku. Karena Tuhan ingin memberikan kuasa kesembuhan bagi wanita. Karena pada zaman Taurat, orang-orang yang sedang haid aja sudah najis. Apalagi ini dikatakan seperti pendarahan itu seperti haid 12 tahun. Lebih mungkin dari najis. Tetapi Tuhan tidak menolak. Tuhan katakan, tadi ada yang memegang jubahku. Dan kuasa kesembuhan keluar, mengalir di dalam dirinya. Dan wanita yang penyakit pendarahan selama 12 tahun itu dapat Tuhan Yesus sembuhkan. Amin, saudara. Lalu juga ada pemungut cukai, Zakheus. Pemungut cukai itu pemungut pajak, banyak kan hidupnya tidak benar karena mengambil pajak dari orang lain ya. Kadang banyak duit yang tidak baik yang dia terima. Tetapi sebelum dia bertobat pun Tuhan terima. Hai Zakheus, aku ingin datang untuk menginap di rumahmu. Bukannya Zakheus dulu yang bertobat, baru Tuhan datang dan mengizinkan dia. Tetapi justru Tuhan terlebih dahulu memberikan dirinya untuk masuk ke dalam rumah, ke dalam pribadi Zakheus. Sehingga Zakheus menyadari akan setiap dosa dan kesalahannya. Sehingga Zakheus juga memberikan orang yang sudah mungkin dulu dia ambil pajaknya, bahkan yang pernah dia sakiti, diganti 4 kali lipat. Itu karena apa? Karena Tuhan tidak pernah menolak. Walaupun dosa kita seperti apapun, saat ini kalau kita datang, maka dia sanggup untuk menyembuhkan. Dia sanggup untuk memaafkan. Dia sanggup menyucikan setiap dosa dan kesalahan kita. Sehingga kita hilang dari rasa cemas. Sehingga kita hilang dari rasa takut dan khawatir di dalam hidup kita. Ya, saudara. Lalu yang ketiga. Bagaimana kita bisa bebas dari rasa cemas dan khawatir atau takut ya. Ketika kita tahu bahwa Tuhan menjamin kemenangan kepada kita. Syaratnya adalah itu ya tadi di ayat yang ke-10. Jangan takut, jangan bimbang. Aku memegang dengan tangan kananku dan memberi kemenangan. Tuhan akan memberi kemenangan. Kalau kita yakin bahwa Tuhan akan memberi kemenangan kepada kita, kita tidak takut, kita tidak khawatir. Ya saudara, karena apa? Karena sudah tersedia kemenangan bagi setiap kita. Bagaimana kita bisa menang kalau kita tidak bertanding? Di manakah pertandingan itu? Pertandingan itu ialah ketika engkau dalam masalah, ketika engkau dalam kekhawatiran, ketika engkau dalam ketakutan, lalu engkau menghadapi itu dengan iman dan percaya, dengan tidak bimbang, maka Tuhan menyediakan kemenangan kepadamu. Sama seperti ada ilustrasi seorang anak ya, ketika dia mau turun dari loteng, tiba-tiba lampunya mati. Lampunya mati, dia menteriak, "Bapak, tolong Pak. Papa, tolong." Papanya lalu mendekati, ya, tidak jauh bapaknya berkata, "Mari anakku, lompatlah. Papa, ayah sudah akan menjaga engkau, melindungi engkau." Anak itu tidak takut, dia langsung lompat, dia tidak bimbang, dia tidak ragu, dia lompat saja karena dia yakin bahwa bapaknya akan memegang dia. Demikian juga di dalam hidupmu. Kalau engkau di dalam masalah, di dalam percobaan, di dalam persoalan apapun yang terjadi di dalam hidupmu, apalagi kita akan memasuki tahun-tahun yang masih dalam masa-masa juga pandemi, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi ketika kita tidak bimbang, ketika kita tidak takut, Tuhan sudah menyediakan kemenangan bagi setiap kita. Ya saudara, kita juga tahu ya, kalau Tuhan saja bisa berkata bahwa Dia tidak akan menolak setiap doa kita. Kita juga sebagai orang tua, kita juga diajar. Ya mungkin ada yang anak muda, ada yang mana. Tapi pengalaman pribadi saya orang tua. Ketika juga dulu anak-anak
mengalami kuliah. Lalu dia bilang, aduh gak cocok mah kuliahnya, pindah lagi ke tempat lain. Itu mengeluarkan kembali biaya. Ya saudara, anak yang kedua seperti itu juga. Tetapi apakah kita bisa, udahlah ini bukan anak saya? Tidak. Maka firman Tuhan mengatakan, di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia Tuhan melimpah-limpah. Dalam arti apa? Kita minta lagi sama Tuhan, kasih karuniamu Tuhan. Supaya apa? Kita tetap bisa mengasihi anak-anak kita. Atau mungkin yang problema, karena sekarang zaman pandemi, ada yang mungkin menantunya dikeluarkan dari pekerjaan atau keluar dari pekerjaan sehingga mungkin tidak ada penghasilan. Apakah kita sebagai orang tua juga ketika dia datang kita tolak atau kita tidak mengasihi dia lagi? Tidak, ya. Kalau Tuhan aja selalu menerima setiap kita datang. Kalau Tuhan saja mengatakan ketika kita tidak bimbang, ketika kita tidak ragu, ketika kita percaya, Tuhan akan memberi kemenangan. Kita juga yang penting saudara, mohon kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah di dalam hidupmu dan hidupku, supaya kita tetap bisa mengasihi anak-anak kita, menantu kita, cucu kita, siapapun itu ya, atau teman-teman kita, semuanya kita bisa menerima mereka. Karena kita tahu Tuhan begitu baik di dalam hidup kita. Saudara, kalau kita bayangkan ya, waktu bagi Tuhan itu kecil segala sesuatunya. Karena bagi Tuhan itu bagi Tuhan satu hari bagi kita berapa? 1000 tahun. Saya pernah baca orang yang jalan di bulan, dia di bulan hanya 1 jam, tapi di dunia ini 1 hari, saudara. Jadi perbedaan waktu yang begitu jauh, apalagi di tempat surga yang mulia. Mungkin itulah bagi 1000 tahun di dunia ini, di surga ya, di Tuhan itu hanya 1 hari. Jadi jangan takut, jangan bimbang. Berapa lama pencobaan, berapa lama ujian yang terjadi dalam hidupmu. Bagaikan Tuhan paling hanya seberapa detik saja dia mampu untuk mengubah segala keadaan. Yang penting kuncinya satu, Tuhan bilang, jangan percaya saja, jangan takut, jangan khawatir. Karena pertama kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Lalu yang kedua, kita sadar dan kita tahu bahwa setiap kita datang, Tuhan selalu menerima kita. Dan yang ketiga, kita tahu Tuhan sudah memberi kemenangan bagi setiap kita. Saudara, oleh sebab itu, biarlah karena tahun ini ya adalah tahun kemuliaan bagi Glow Fellowship Center ya, kita semua dikatakan tahun 2022 adalah tahun kemuliaan. Jadi bagaimana kita menyambut tahun kemuliaan ini? Bagaimana kita bisa terbebas dari rasa cemas, takut dan khawatir? Ingat bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita yakin, kita datang dalam doa dengan tidak bimbang, ketika kita yakin kemenangan ada di pihak kita, maka ingatlah, tembok-tembok kecemasan, tembok-tembok kekhawatiran, ketakutan satu persatu akan runtuh dan runtuh. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus menjanjikan kemenangan bagi setiap kita. Demikian firman Tuhan, kiranya bisa menguatkan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati, biar tahun 2022, tahun kemuliaan itu bisa terjadi dan kita jalani, kita mendapatkan karunia, menikmati dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudara dan saya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan memberikan melalui hamba-Mu ini dan sudah kami bicarakan. Biarlah kiranya Tuhan hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh Kudus tidak pernah berhenti
untuk terus berbicara, untuk terus memberi kekuatan, untuk terus memberi penghiburan, untuk terus ya Tuhan menjawab setiap doa kami. Terima kasih ya Tuhan di dalam menjadi rema di dalam pribadi kami masing-masing, bahwa tidak perlu kami cemas. Kami akan bebas dari rasa cemas, takut dan khawatir, karena Tuhan menjanjikan kemenangan bagi setiap kami. Kami berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan Tuhan firman Tuhan ini, biar mereka menjadi orang-orang yang akan bebas dari rasa cemas, takut dan khawatir, karena mereka tahu mereka adalah orang yang dipilih, karena mereka sadar bahwa ketika mereka datang kepadamu, Engkau selalu menjawab doa mereka, dan ketika mereka yakin dan percaya bahwa kemenangan sudah mereka terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga berdoa bagi tangan-tangan ya Tuhan, bagi setiap yang akan memberikan persembahan untuk Glow Depok, biar kiranya Tuhan akan memberkati kembali dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa buat juga bangsa dan negara kami, biar ya Tuhan Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu, sesuai ya Tuhan dengan tahun 2022, di mana moto bagi Gereja Glow Fellowship Center Depok menjadi tahun penuh kemuliaan. Biar Indonesia ada di dalam genggaman-Mu, ada di dalam kasih sayang-Mu. Tuhan memberkati ya Tuhan Presiden kami Joko Widodo beserta wakilnya Pak Ma'ruf Amin, dan juga sampai ya Tuhan ke pemerintahan yang tertinggi dan sampai yang terendah, bahkan RT RW, semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Biar Indonesia ada di dalam penjagaan-Mu, ada di dalam berkat-Mu Tuhan, ada di dalam kasih sayang-Mu Tuhan. Kalau ada ya Tuhan yang ingin mengacau negeri kami Indonesia, maka kuasa itu sudah Tuhan bongkar di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan beri hikmat, akal budi kepada aparat dan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Depok Tuhan, biarlah Depok juga Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di Depok semua Tuhan boleh bersatu. Tuhan memberkati juga semuanya, pemerintahannya juga yang di Depok, biar mereka semua juga takut akan Engkau Tuhan. Dan kami berdoa juga buat setiap jemaat ya Tuhan yang Glow Depok Tuhan, biar Engkau yang memberkati. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta David Julian Carter beserta istri dan kedua anaknya. Kiranya berkat Tuhan menyertai, melindungi Tuhan. Biarlah Tuhan pakai lebih hari lebih heran lagi, dan dengan kuat kuasa-Mu berikan terus kesehatan Tuhan, agar dengan tubuh yang sehat dapat mereka senantiasa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan juga dengan jemaat kami semua Tuhan, jemaat Glow Depok semua ada di dalam pemeliharaan, ada di dalam kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, firman-Mu ya Tuhan Yesus yang menuntun langkah-langkah kami. Firman-Mu ya Tuhan Yesus yang makin mendewasakan kehidupan kami. Firman-Mu ya Tuhan Yesus yang adalah pegangan buat kami. Firman-Mu ya Tuhan Yesus yang adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi satu titik dari firman Allah tinggal tetap. Kuat kuasa Roh Kudus yang semakin menguasai dan memenuhi kehidupan kami, sehingga kami terus renungkan firman-Mu ya Tuhan Yesus siang dan malam, dan kami lihat perjalanan kami berhasil dan beruntung. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Semakin Tuhan urapi bersama dengan seluruh keluarga Ibu Yaya, dengan Pak Sugiawan dan seluruh keluarga, makin dekat melekat hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah, dan semakin mengasihi-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Tuhanlah yang semakin memakai dengan urapan Roh Kudus, urapan yang baru dan hikmat yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Glory bagi-Mu ya Tuhan. Syukur bagi-Mu ya Tuhan. Persembahan juga yang sudah kami beri, kami memberikannya, kami mempersembahkannya.
Karena Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kami, sehingga kami ada dalam ibadah yang luar biasa di minggu pertama di tahun 2022, di tahun kemuliaan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sungguh sangat bersyukur, kami sungguh sangat bersuka cita, kami berbahagia. Yesus Kristus Tuhan Allah, kami tidak pernah berubah, tetap sama, baik dahulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Satukan kami terus, ikat kami dengan kasih-Mu, sehingga kami terus saling menopang, saling menguatkan, saling mengasihi, dan bersama-sama terus melakukan yang terbaik hanya bagi hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan, kebesaran nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat hebat. Haleluya. Berjalanlah terus di depan kami ya Tuhan. Berjalanlah terus di depan kami ya Tuhan Yesus. Dan supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, berjalanlah terus di depan kami dan kami mengikuti-Mu dari belakang. Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat baik. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat setia. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat dahsyat. Terima kasih ya Tuhan. Glory bagi-Mu ya Tuhan. Syukur bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dua orang berdoa memohon sepakat, Tuhan yang mengabulkan doa kami dari sorga. Dengan Tuhan Yesus kami cakap lakukan segala perkara. Bahkan hanya dengan Yesus Kristus Tuhan Allah kami lakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa spektakuler. Semua hanya untuk hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan, kebesaran nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Terima kasih ya Tuhan. Glory bagi-Mu ya Tuhan. Saudara-saudara, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, mari kita ucapkan kata-kata profetik ini. Depok penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Depok pasti menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan bagi seluruh dunia ini. Terjadilah apa yang kami doakan, terjadilah apa yang kami imani, karena Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Dan tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Gereja-Mu di tempat ini bisa memiliki gedung sendiri, karena Yesus Kristus Tuhan Allah kepala gereja ini. Karena Yesus Kristus Tuhan Allah yang mempunyai gereja ini, GBI Glow Fellowship Center Depok. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Inilah seluruh kehidupan kami, inilah tubuh kami. Kami menyerahkannya, mempersembahkan seluruh hidup ini, tubuh ini, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan hanya kepada Allah. Itu adalah ibadah kami yang sejati. Glory bagi Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Haleluya. Jemaat Tuhan, jadilah jemaat Tuhan yang penuh sukacita. Hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang tidak saling menghakimi dan tidak saling menjelekkan orang lain. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang diberkati serta memiliki kuasa dan otoritas yang ada di dalam dirinya. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan Yesus. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang senang berkorban, yang rela berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan menempatkanmu. Jika saudara siap, katakan amin. Puji Tuhan. Glory bagi-Mu ya Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat baik. Haleluya. Mari arahkanlah pandanganmu terus kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Dialah Allah yang telah berkata dan melaksanakan firman-Nya. Dialah Allah yang telah berjanji dan menggenapi setiap janji, rencana dan kehendak-Nya yang sempurna. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah yang menyertai-mu.
Tuhanlah yang melindungimu, Tuhanlah yang menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kasih yang agung dari Allah Bapa, rahmat anugerah keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita, kekuatan bimbingan tuntunan hikmat, pengurapan yang baru, dan damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai kehidupanmu, menyertai seluruh kehidupan keluargamu, mulai hari ini bahkan sampai Yesus Kristus Tuhan Allah kita datang untuk kedua kalinya, menjemput kita dan membawa kita masuk dalam kerajaan yang kekal dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sudah berdoa, kita bersyukur, kita bersuka cita, kita berbahagia. Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, kami bersuka cita. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita ada di minggu pertama di tahun yang baru, tahun 2022, tahun kemuliaan. Saya Pendeta David Julen Carter bersama dengan istri tercinta, Ibu Gembala, Ibu PDP Sylvia Mutiara Carter Sitorus, kami Gembala Jemaat dari GBI Glow Fellowship Center Depok, beserta anak-anak kami, Devi Sophie Elizabeth Carter, Dosen Christuan Carter, mengucapkan selamat tahun baru, tahun 2022, tahun kemuliaan Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat dahsyat. Haleluya. Maju terus dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang senantiasa menyertai dan memberkati dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa berlimpah-limpah. Puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mantap.